Dalam konteks sosial budaya, menuntun diwujudkan dalam keteladanan guru dalam proses pendidikan, baik keteladanan sikap, karakter, dan perilaku. Karena anak belajar dari apa yang mereka lihat dan rasakan, menuntun juga berarti mendidik dan mengajar anak sesuai potensi, minat, dan bakatnya. Pendidikan harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, karena kedua hal ini tidak dapat dipisahkan dalam diri anak. Seorang anak telah memiliki kodrat alam yang unik, berbeda-beda satu sama lain, sehingga guru diharapkan mampu memfasilitasi mereka agar bisa tumbuh maksimal sesuai jenjang usia mereka. Pembelajaran akan menjadi menyenangkan jika dilakukan sesuai kodrat anak, yaitu bermain. Sementara kodrat zaman, bagaimana seorang guru mampu membimbing anak agar siap hidup mandiri dalam zaman yang terus berubah. Selain itu, guru diibaratkan sebagai petani yang menyiapkan lahan, memupuk, mengairi, dan membersihkan hama agar bibit tumbuh subur, berbunga, kemudian berbuah. Petani dapat mengupayakan tumbuhnya bibit dengan sebaik-baiknya, tetapi tidak dapat mengubah kodrat bibit menjadi tanaman lain. Demikian pula guru. Guru dapat mengupayakan bertumbuhnya potensi anak dengan sebaik-baiknya, tetapi tidak dapat mengubah kodrat anak. Anak lahir bukan sebagai kertas kosong yang bisa diisi oleh orang dewasa sesuai kehendaknya. Anak sudah membawa garis-garis dan coretannya masing-masing. Tugas guru adalah menebalkan garis yang baik-baik dan membiarkan garis yang tidak baik agar tidak terlihat. Guru menuntun anak agar menampakkan potensinya menjadi nyata, sekaligus meminimalisasi sifat atau tabiat buruknya. Perlu diingat bahwa pendidikan itu adalah benih-benih kebudayaan yang dapat mengantarkan murid pada budi pekerti, yaitu olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olahraga yang luhur. Dan yang terakhir, berhamba pada anak. Ini berarti pendidikan yang mengutamakan anak, berpusat pada anak, dan memuliakan anak. Pendidikan dilakukan untuk satu-satunya tujuan, yaitu membuat anak menjadi selamat dan bahagia. Sebelum mempelajari modul ini, pertama saya meyakini dan percaya bahwa niat para siswa datang ke sekolah adalah untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, dalam pembelajaran saya memandang pentingnya transfer pengetahuan dari guru kepada siswa, sehingga guru itu harus aktif mengajar dan siswa duduk di tempat duduknya masing-masing. Kemudian yang ketiga, dalam pembelajaran yang saya lakukan, saya lebih sering menggunakan metode atau strategi yang bagus menurut saya, tapi tidak pernah memperhatikan kebutuhan siswa atau pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan. Yang keempat, saya tidak pernah membuat kesepakatan bersama saat mengawali pelaksanaan pembelajaran. Dan yang kelima, saya sering memberikan hukuman kepada siswa saat mereka tidak mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Selanjutnya, saya sangat ingin menginginkan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, siswa harus bisa tertib, duduk yang rapi, diam, dengan pandangan yang terpusat pada gurunya, dengan harapan dapat membuat siswa dengan mudah memahami materi-materi yang saya sampaikan. Kemudian yang ketujuh, di sekolah maupun di dalam kelas, saya kurang memperhatikan penampilan visual saya sebagai guru. Ketika tampil di antara teman-teman guru maupun di hadapan siswa, saya sering berpenampilan kurang rapi, utamanya penampilan rambut dan style pakaian yang saya gunakan. Dan yang terakhir, fokus kegiatan pembelajaran adalah ketuntasan target kurikulum dalam satu semester seperti yang tertuang dalam dokumen program tahunan. Mengutamakan ketuntasan kurikulum merupakan hal yang paling penting dengan tercapainya standar-standar angka yang tinggi. Hasil akhir dalam pembelajaran diharapkan anak mampu mengerjakan ujian dan tugas dengan benar. Hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah terjadinya perubahan dalam pola pikir saya terhadap siswa dan pembelajaran. Saya sangat optimis ada mimpi dan cita-cita dalam benak setiap anak saat mendatangi sekolah. Saya percaya murid itu punya inisiatif belajar meski tidak disuruh guru. Ternyata niat murid ke sekolah itu tidak sama. Ada yang ingin menggapai cita-citanya, ada juga yang mereka datang ke sekolah karena rutinitas semata, bahkan ada juga hanya sebatas untuk uang jajan atau mendapatkan teman pribadi. Guru harus mengenal keberagaman dari peserta didik, menuntun dan memotivasi murid menemani perjalanan menuju cita-citanya menjadi manusia unggul. Siswa seharusnya diposisikan sebagai subjek pendidikan yang memegang peran penting terhadap jalannya pembelajaran. Guru hanya sebagai fasilitator yang mengarahkan siswa belajar sesuai potensi, minat,
bakat, dan cara belajarnya. Pembelajaran hendaknya dilaksanakan dengan cara among, yakni menuntun potensi anak berdasarkan budaya. Pembelajaran dilaksanakan bukan dengan tuntutan kepada anak, tetapi dengan memberikan kebebasan kepada anak untuk belajar sesuai kebutuhannya, sehingga terciptalah kemerdekaan belajar. Ketercapaian kurikulum harus dicapai tanpa membatasi kemerdekaan belajar siswa. Sebaiknya, kita sebagai guru harus melakukan asesmen diagnostik awal untuk mengetahui kebutuhan siswa, profil siswa, gaya belajar siswa, metode belajar seperti apa yang mereka inginkan, sehingga kita sebagai guru dapat merancang pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh siswa. Pembelajaran seharusnya dilaksanakan dengan berbagai cara, model, atau metode seperti cooperative learning, inquiry, discovery, problem-based learning, maupun project-based learning, serta menggunakan berbagai sumber belajar seperti lingkungan, surat kabar, majalah, narasumber, maupun internet. Proses pembelajaran dilaksanakan untuk mengembangkan semua potensi anak, baik budi pekerti, pikiran, maupun tubuhnya agar menjadi anak yang selamat dan bahagia. Sebagai guru, saya harus memberikan keteladanan kepada siswa dalam hal sikap, penampilan, kemandirian, disiplin, gotong royong, dan kolaborasi dalam menyelesaikan masalah. Nah, tugas kita sebagai pendidik adalah menuntun, membimbing peserta didik dalam mencari dan menemukan konsep-konsep teori dan membantu mereka menerapkannya. Konsep dan teori yang sudah mereka pelajari dalam kehidupannya, mereka bisa terapkan sehingga anak-anak atau peserta didik tidak kehilangan arah dan membahayakan hidupnya. Hal pertama yang akan saya lakukan adalah berliterasi. Ibarat seorang petani, maka saya harus berliterasi tentang teknik menanam dan menghasilkan tanaman yang berkualitas. Melalui pendidikan guru penggerak ini, saya akan banyak belajar tentang berbagai teknik pembelajaran yang sesuai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan baik melalui LMS, instruktur, fasilitator, guru pendamping maupun rekan-rekan CGP lainnya. Sebagai pendidik, saya harus menjadi teladan, bersikap dan berpenampilan yang baik, mampu memberi semangat, serta memberi dorongan dalam menanamkan pendidikan karakter, meliputi kedisiplinan dan kerjasama, tolong-menolong, dalam setiap kegiatan yang ada di sekolah. Selain itu, saya juga akan menumbuh kembangkan pendidikan karakter peserta didik dengan pembiasaan seperti mengawali aktivitas pembelajaran dengan berdoa, saling menghargai pendapat ketika berdiskusi, memberi kata-kata positif untuk teman sebangku atau sekelas, memberikan pujian, memberikan permohonan maaf jika melakukan kesalahan, baik sengaja maupun tidak. Dan yang terakhir, membudayakan budaya lokal untuk mentransformasikan pendidikan karakter peserta didik. Dan untuk mengetahui karakter siswa, saya akan melakukan asesmen diagnostik mengenai potensi, minat, bakat, dan cara belajar siswa. Terakhir, dalam pembelajaran saya akan lebih baik dan lebih banyak memposisikan diri sebagai fasilitator yang mengarahkan anak mengembangkan potensi dirinya dengan memberikan berbagai sumber belajar dan cara belajar yang beragam. Siswa juga akan lebih sering saya ajak berkomunikasi tentang keinginannya dalam pembelajaran, hambatan yang ia temui, dan mendiskusikan cara mengatasi hambatan tersebut.